Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Bu Triana dan kita masih belajar tentang hukum-hukum tajwid dalam kitab Tuhfatul Atfal. Dan kali ini kita akan belajar tentang hukum nun dan mim bertasydid. Sebelumnya jangan lupa kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak tentu masih ingat kemarin kita membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah nun yang harokatnya tidak berharokat fathah, kasrah atau dhammah, tetapi dia berharokat sukun. Biasanya ada tanda sukun di atasnya seperti ini. Nah, ternyata ada juga kita akan menemukan dalam Al-Quran huruf nun yang harokatnya tidak berupa fathah, kasroh, dhammah atau sukun. Tetapi harokatnya berupa tasydid. Kalian tahu seperti apa tasydid? Ini dia tasydid. Nah, jika kalian menemukan nun atau mim yang di atasnya ada tanda tasydid seperti ini, maka itulah yang dimaksud dengan nun dan mim bertasydid. Baiklah, setelah itu apa sih hukumnya ketika ada nun atau mim yang bertasydid? Maka hukumnya adalah gunnah. Sekali lagi, apabila ada nun atau mim yang bertasydid, maka hukumnya adalah gunnah. Dan apa sih itu gunnah? Gunnah artinya berdengung. Maka ketika apabila ada nun atau mim bertasydid, maka kita harus membacanya dengan berdengung. Berdengung itu seperti apa? Berdengung itu kalau kita membaca tasydid, maka kita tekan hurufnya. Setelah itu jangan langsung dibunyikan harokatnya, tetapi kita dengungkan dengan kita tahan 2 harokat. Seperti contohnya inna. Nah, di sini ada nun bertasydid. Maka kita baca in. Setelah itu kita tahan dulu sebentar untuk mendengungkan nun yang bertasydidnya. Maka kita baca inna. Selanjutnya, kalau di surat An-Naba ada ayat yang berbunyi amma yatasaalun, maka kita lihat amma. Di situ ada mim bertasydid. Maka kita masuk ke mimnya menjadi am, tapi jangan langsung dibunyikan harokatnya ma. Tapi ditahan dulu, didengungkan dulu, kita baca amma. Nah, seperti itulah tentang hukum nun dan mim bertasydid yang hukumnya adalah gunnah. Artinya kita harus membaca dengan berdengung selama berapa lama? Selama 2 harokat. Demikian hukum dengan nun dan mim yang bertasydid. Setelah ini kita akan coba membahasnya dan mempraktekkannya dalam beberapa ayat Al-Quran. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat di surat An-Naba, dan tadi di ayat pertama kita sudah bahas ya bahwa di situ ada hukum gunnah, yaitu di kalimat atau di kata amma. Coba sekarang kalian perhatikan. Ada juga di selain ayat yang pertama, yaitu di ayat yang nomor 5. Di situ ada mim yang bertasydid, yaitu berbunyi summa. Nah, kalian lihat, maka summa ini hukumnya adalah gunnah dan kita baca dengan berdengung. Summa kalla saya'lamun. Nah, berikutnya sekarang Bu Triana buka surat Al-Kautsar. Kalian bisa lihat di surat Al-Kautsar di ayat 1 dan ayat 3 ada nun yang berharokat tasydid. Kalian lihat? Nah, betul sekali. Itu adalah nun yang bertasydid. Maka hukumnya adalah gunnah. Maka cara bacanya kita dengungkan.
Inna. Inna. Seperti itu cara membaca gunnah. Dan jika kita baca secara keseluruhan, surat ini adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang perlu diingat adalah kita menyebutnya dengan hukum gunnah jika harakat tasdidnya itu asli dari awal, bukan karena bertemu nun sukun atau tanwin. Karena jika penyebabnya adalah bertemu nun sukun atau tanwin, maka hukumnya disebut idgham bi gunnah seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebagai perbandingan, silakan kalian lihat ayat 14 dan ayat 21. Di ayat 14 ada mim yang bertasydid. 21 juga sama, ada mim yang bertasydid. Hanya bedanya ayat 21 mimnya asli harokatnya tasydid. Tetapi ayat 14 dia berharokat tasydid karena ada tanwin sebelumnya bertemu dengan mim. Maka yang pertama ayat 21 disebut gunnah hukumnya, sedangkan ayat 14 disebut idgham bi gunnah. Begitu juga di ayat 19 dan ayat 25. Coba kita lihat. Ayat 19 ada nun yang bertasydid. Ayat 25 juga ada nun yang bertasydid. Tapi yang membedakan adalah ayat 19 nun bertasydid karena sebelumnya ada nun sukun. Bertemu nun maka ada tasydid tanda di sana. Sedangkan ayat 25 nun bertasydidnya dia asli harokatnya tasydid. Maka 25 disebut hukum gunnah. Sedangkan ayat 19 min nutfah disebut hukum idgham bi gunnah. Selanjutnya tugas kali ini adalah mencari hukum bacaan gunnah di surat At-Tariq. Jangan lupa subscribe dan share agar kebaikan tidak berhenti di kita.